نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Yang terhormat Direktur GTK Madrasah Dr. Muhammad Zain MAG, yang terhormat Kasubdit Bina GTK MIMTS Dr. Ainur Rafiq MPD, yang terhormat Kasubdit Bina GTK MAK Bapak Muhammad Sidik Sisvianto SAG MPD, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Ibu Sustiani Widyarini MPD, yang terhormat narasumber Bapak AA Juhanda MPD, yang terhormat guru, yang terhormat Ketua Pelaksana Bapak Agus Barkah MPD, serta yang kami hormati guru hebat, guru biologi Nusantara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu di kegiatan webinar pendalaman materi biologi. Kedua, salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam dengan penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Baik, guru hebat, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ke acara selanjutnya, kami akan membawakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, di mana telah kita buka tadi. Yang kedua, kegiatan utama yaitu pendalaman materi. Yang ketiga, penutup dan doa. Baik, untuk meningkat acara yang kedua, yaitu pendalaman materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Moderator, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Anda Ismiati Mahmudah. Padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, yang terhormat Ibu Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Bapak Juhanda MPD selaku pemateri, yang terhormat Bapak Ibu Panitia KPMP, Bapak Ibu anggota MGMP Biologi Senusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Selasa 31 Agustus 2021 kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara webinar nasional biologi seri ke-6 dengan topik dunia hewan atau animalia. Shalawat dan salam selalu tersurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara webinar kali ini berlangsung atas kerjasama antara Dirjen GTK Kemenak, FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan KPMP yaitu Komunitas Pendidik Madrasah Berbagi. Untuk mempersingkat waktu, kami akan berikan panduan untuk kelancaran acara pada hari ini. Yang pertama tadi adalah pembacaan tata tertib. Mohon maaf, saya tutup dulu. Kemudian yang kedua, pembacaan CV pemateri. Yang ketiga, pretest selama 5 menit. Yang keempat, pemaparan materi selama 60 menit.
yang kelima tanya jawab, kemudian yang keenam post test, dan yang ketujuh adalah penutup. Saya izin share screen dulu untuk yang tata tertibnya. Saya akan bacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen, peserta wajib mengikuti pretest dan post-test, peserta wajib mengisi daftar hadir, link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi, link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat yang ditujukan ke akun panitia dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi, pertanyaan. Dan yang kedua, akan kami bacakan CV dari Bapak AA Juhanda MPD. Ini subhanallah sangat luar biasa, sangat inspiratif, dan juga sangat menginspirasi kita semuanya. Beliaunya masih muda, tetapi subhanallah kegiatannya super sekali. Saya bacakan ya Pak A, mohon maaf tidak saya semua bacakan, hanya yang penting-penting saja karena jumlahnya 5 lembar nanti tidak selesai. Nah, nama lengkap AA Juhanda MPD, kemudian tempat tanggal lahir Garut 18 Agustus 1986, emailnya aajuhanda@umi.ac.id, nomor handphonenya 085 221 434 653. Alamat kantor Jalan R. Syamsuddin SH, nomor 50, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian mata kuliah yang diampu itu zoologi invertebrata, biologi umum, anafis tubuh manusia, evaluasi, media pembelajaran biologi, kapita selekta biologi SMA, perencanaan pengajaran biologi, dan micro teaching. Pengalamannya ini sangat-sangat banyak sekali. Riwayat pendidikan S1, S2, dan S3-nya itu berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian saya bacakan untuk pengalaman penelitian dan publikasi. Satu aja, mohon maaf ya Pak AA. Itu optimalisasi diskusi kelas melalui peer assessment and self-assessment untuk menilai komunikasi lisan dan penguasaan konsep mahasiswa calon guru biologi. Kemudian pengabdiannya ini, pengentasan kemiskinan Desa Mekar Mukti melalui program Saresehan Posdaya Cigodek Jaya, Kecamatan Waluran. Kemudian pemakalan seminar itu The Profile of Logical Thinking Biology Prospective Teachers. Publikasinya petunjuk praktikum zoologi vertebrata terintegrasi level of inquiry dan penalaran formal post-formal. Kemudian beliau punya haki, itu adalah antara lain bunga rampai guru dan publikasi ilmiah. Kemudian penunjang pekerjaan lain adalah tim editor jurnal util. Ya, itu adalah kurikulum vitae dari Pak AA Juhanda sebagai pemateri. Nah, sekarang berikutnya mohon untuk panitia disiapkan link pretestnya. Sekarang kita akan melakukan pretest kurang lebih selama 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bu Ismi, saya izin dulu ke belakang ya.
Kurang 1 menit. Ya, waktunya habis. Acara berikutnya itu adalah pemaparan materi selama kurang lebih 60 menit kepada Bapak AA Juhanda. Disilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Ismiati. Salam kenal juga dari Sukabumi. Salam kenal juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala GTK, yang terhormat Dekan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat juga para panitia KPMB Biologi se-Nusantara, MGMP Biologi se-Indonesia, dan juga host saya, Bu Iva, dan juga moderator saya, Bu Ismiati. Baik, pertama-tama saya tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam situasi daring. Salawat beserta salam saya tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini, saya hanya berbagi atau sharing mengenai materi terkait dengan Kingdom Animalia. Mungkin Bapak dan Ibu rekan semua sudah mengetahui lebih dari sebelumnya terkait dengan materi ini. Jadi diharapkan partisipasi dan komunikatif agar terlaksana kegiatan ini dengan baik. Jadi dalam hal ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, karena dari berbagai pengalaman, pasti Bapak Ibu sudah memiliki 1000 pengalaman dibandingkan saya pribadi. Nah, Pak A, termute. Pak A, mohon maaf, suaranya termute. oh ya, oke, siap. Terima kasih. Siap. Baik, saya akan share screen terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Sudah bisa dilihat, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke, saya perbesar dulu ya. Ya, di slideshow, Pak. Terima kasih. Ya.
Nah, di sini kebetulan saya diamanahi untuk menyampaikan materi terkait dengan Kingdom Animalia, ya. Nah, seperti Bapak Ibu sudah diketahui bahwa materi ini cukup luas dan biasanya di jenjang universitas juga melibatkan 2 semester, ya. Mulai dari invertebrata dulu sampai ke vertebrata, ya. Oke. Tetapi pada kesempatan kali ini, makanya saya hanya sharing terkait dengan hal-hal yang perlu diinformasikan. Nanti terkait dengan hal-hal yang tidak berkenan, boleh diutarakan, akan berkaitan dengan Kingdom Animalia ini. Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Di sini ada 4 pertanyaan yang kira-kiranya boleh siapa saja untuk melakukan atau menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana bagaimana karakteristik dari animalia tersebut, ya, atau hewan tersebut? Ada yang bisa tidak kira-kira? Untuk pertanyaan pertama? Sifat heterotrof, Oke, betul. Ada lagi? multiseluler, Betul. Ada lagi? Eukariotik. bergerak, dapat bergerak, Eukariotik, dapat bergerak. Betul. Ada lagi? Kira-kira? bersifat eukariotik, organisme apa? Iya, Eukariotik, ya. Tadi sudah disebutkan. Iritabilitas. Iritabilitas, betul. Atau peka terhadap rangsang, ya. Oke. Nah, sudah pada pintar-pintar ya? Luar biasa. Oke, di sini makanya saya tadi di awal disebutkan hanya sharing ya terkait dengan kajian materi dan kebetulan hari ini berkaitan dengan Kingdom Animalia. Oke. Nah, terus yang kedua, untuk pertanyaan kedua. Sebutkan kriteria dalam mengklasifikasikan animalia tersebut. Ada yang tahu? Ada berdasarkan adanya tulang belakang, struktur tubuhnya, ya, bentuk alat tubuh, geraknya, bentuk tubuh bergerak. Ya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? cara hidupnya, Cara hidupnya. Terus? Makanan. Makanan. Reproduksinya, Habitat makanan. Habitat. Oke, bisa. Alat geraknya. Alat geraknya, Pak Adi, ya. Cara bernafas. Kalau dari simetri tubuh bisa diklasifikasikan? ya, bisa. Bisa. Ya. Nah, maksud saya ke arah sana gitu. Ya, bisa. Simetri bilateral dan lateral itu. Betul. Terus ada lagi? Selain dari simetri tubuh? Ada habitat juga. Jumlah lapisan tubuhnya Betul sekali. triploblastik. Iya. Betul ya. Kayak ada diploblastik. Selain itu ada lagi? Alat pernafasannya. Alat pernapasan. Oke, apa ada yang Produksi. reproduksi? Organ pencernaan. Kalau dari rongga tubuh, Jumlah. rongga tubuh bisa nggak? Bisa. Iya, lapisan Rangka tubuh. Iya. Ya, betul. Rangka tubuh bisa ya. Ada rangka tubuh, ada rangka apa saja? Endoskeleton, Iya. Skeleton, ada eksoskeleton. Wah, pinter sekali. Hatur nuhun Bu Erni. Oke, dan jumlah ruang jantung. betul. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Terdapat berapa kelompok animalia ini secara garis besar? Dibagi ke dalam berapa kelompok? Ada 2, inver dan vertebrata. Dan Oke, vertebrata. pinter sekali. Hatur nuhun Pak Adi ya. Jadi ada invertebrata dan ada vertebrata. Terus, kira-kira ada situs tertentu yang bisa kita gunakan untuk melihat biodiversitas dari animalia. Apakah Bapak Ibu sudah punya pegangan? Belum. Belum, oke. Nah, atau siapa tadi, Pak Adi, sudah pernah lihat? Belum, Pak. Belum, kayaknya. Nah,
Atau yang lain, mangga. Ini kan ada peserta 160-an lah, 160-an. Kira-kira ini apa? Masa dari 160 orang belum ada yang tahu gitu terkait dengan situs tertentu yang bisa mengakses dengan tepat mengenai biodiversitas. Tidak hanya animalia, tetapi biodiversitas yang lain. Belum ada, Pak. Belum. Oke, belum. Nah, semoga nanti ini menjadi sesuatu hal yang baru ya, Bapak Ibu. Karena saya bingung gitu. Harus membawa sesuatu yang baru, kira-kira apa ya di sini yang harus disampaikan? Gitu. Ada Pak, animal diversity. Animal diversity, oke. Ya. Selain itu, ada lagi? Ada biodiversity. Biodiversity, ya di Indonesia juga ada ya, tetapi belum komplit, belum lengkap gitu ya. Gitu. Oke, tadi itu salah satunya ya, tetapi ada di dunia yang sangat terpercaya, yang kira-kiranya bisa melihat terkait dengan biodiversity, terkait dengan makhluk hidup dan keanekaragamannya di seluruhnya, khususnya di setiap negara, kayak gitu. Ya, oke. Terus satu pertanyaan lagi, saya lupa mencatat di situ. Kira-kira menurut Bapak Ibu terkait dengan materi ini mudah, sulit, atau sedang-sedang saja? Bagaimana? Sedang-sedang saja. Sedang. Oke. Terus ada lagi? Atau sangat mudah? Sebenarnya mudah Pak sebenarnya sih. Ya. Mudah sebenarnya. Mudah ya Pak ya. Oke. Nah, Mungkin kalau siswa itu mengalami untuk Pak, ini nama Latin itu sulit. ya. Nama Latin yang agak sulit. Saya susah, kadang nggak bisa menghafal, kadang susah ngomongnya anak-anak itu. Penulisannya juga. Betul. Iya. Betul Ibu. Terkadang kan kita juga di biologi tidak hafal 1000 nama makhluk hidup kan ya, Bapak Ibu. Apalagi siswa yang belum tentu minatnya ke biologi ya. Iya, betul. Terus kita arahkan untuk menjadi biologis. Ya, maksudnya orang yang memiliki jiwa biologi gitu kan agak sulit ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia misalkan minatnya ke yang lain, untuk jenjang karirnya otomatis kan perlu yang namanya bertahap gitu ya, mentransformasikan nama-nama ilmiah tersebut gitu. Terus kira-kira kesulitannya kalau dikatakan mudahnya di bagian apa Bapak Ibu? Bagian awal-awal itu. Ya, Yang tentang apa? Karakteristik. Iya, karena gurunya kan hanya satu mapel Pak. Siswanya harus menghafalkan sekian banyak mata pelajaran sekian. Untuk siswa ya akhirnya sulit-sulit juga Pak. Iya Pak, sulit. Oke. Terus yang menurut Bapak, menurut Bapak mudah, kira-kira dilihat dari segi apa tingkat kemudahannya? Mudah menampilkan contoh-contohnya Pak. Oke. Di sekitar anak-anak kan banyak. Bisa juga dari ciri-ciri morfologinya, mungkin tampak dari luarnya, itu bisa lebih mudah. Betul. Tapi kadang-kadang, Pak, meskipun materi ini real life situation-nya, artinya berkaitan erat dengan situasi kehidupan kita, karena contoh-contohnya ada di lapangan, tetapi materi ini juga banyak sekali menimbulkan miskonsepsi. Betul tidak, Bapak? Betul tidak? Iya, betul Pak. Contohnya misalkan Betul Pak. Termute. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Nah, saya kan pernah mengajar di sekolah juga, Bapak Ibu. Ada juga siswa yang menyebut bahwa ditanya, kata saya teh, jumlah kaki ulat berapa ya? Kira-kira di sini mudah atau gampang? Bingung. Bingung, sulit, susah. Oke. Semua orang tahu kan yang namanya ulat? Iya. Oke. Ya. Ketika saya tanya, ini pada saat di jenjang S2 juga, kan itu mahasiswanya kalau di UPI beragam ya Bapak Ibu, ada dari Sabang sampai dengan Merauke, betul kan? Nah,
Terus ditanya satu persatu sama dosen saya, jumlah kaki ulat berapa? Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 6, ada yang menjawab 8, ada yang menjawab di seluruh tubuhnya. Gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di mana ya itu? Berapa Pak? Berapa jumlah kaki ulat itu? Banyak. 3 Tiap Pak. segmen. Tiap segmen. Ulat Tiap tiap segmen. segmennya, Pak. Iya. Tiap segmen. Oke, belum tepat Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke. Terus ini makanya saya senang sih kalau misalkan aktif ya. Jadi di sini sharing saja ya. Oke. Nah, ini kan kenapa saya bawa contoh ulat, karena ulat merupakan salah satu bagian dari invertebrata. Betul kan Bapak Ibu? Betul. Betul. Oke. Terus tadi ada yang menjawab berapa pasang? 8. 4 pasang. 4 pasang. Oke. Belum tepat. Oke. Terus ada lagi yang menjawab? 3 pasang. Nah, itu yang tepat. Kenapa? Pada 3 segmen. Ah, Ya, insekta, kerang. 3 pasang. betul. Ya. Jadi jumlah kaki ulat itu ada 3 pasang. Saya akan menampilkan dulu, bukan di seluruh bagian tubuhnya ya Bapak Ibu, tapi di di semua, maksudnya hanya di bagian depan, gitu. Kaki sejatinya. Kalau misalkan yang belakang itu ada embelan yang berfungsi sebagai kaki, gitu ya. Tapi dia akan Hanya di bagian toraks saja kan bisa Pak? betul, betul. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak menimbulkan miskonsepsi, kita akan lihat gambar ulat ya. Mohon maaf, saya stop share screen dulu. Oke. Kenapa? Karena biologi itu identik dengan kehidupan sehari-hari. Betul kan, Bapak Ibu? Oke. Betul. Kalau misalkan anak didik kita yang kita yang kita didik, terus misalkan punya adik, adiknya nanya misalkan, "Kakak, berapa jumlah kaki ulat?" Nah, terus kakaknya menjawab di seluruh permukaan tubuhnya. Waduh, berarti itu berapa gitu ya? Banyak kan? Betul nggak? Nah, otomatis itu akan menimbulkan yang namanya menimbulkan yang namanya miskonsepsi berkepanjangan. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, makanya ini saya akan di sini karena ini se-Indonesia supaya terlihat semua gitu ya. Ini hal sepele, tetapi banyak sekali gitu. Miskonsepsi gitu ya. Nah, saya akan share screen terkait dengan ulat ya. Oke. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Udah. Belum muncul. Oke, udah muncul? Udah. Jadi, yang kaki sejatinya adalah yang ini di bagian depan. Di bagian kiri ada 3, di bagian kanan ada 3. Jadi 3 pasang. Kenapa? Karena ulat termasuk ke dalam insekta. Kalau ini bukan sebagai kaki, tetapi ini mah embelan atau embelan atau tonjolan atau apendik yang berperan sebagai kaki. Nanti juga akan tereduksi. Begitu. Kalau kaki sejatinya ini hanya 3, 1, 2, 3. Kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kelihatan. Jadi harus yakin ya Bapak Ibu bahwa jumlah kaki ulat itu ada 3 pasang. Oke. Tidak ada keraguan lagi ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah tidak. Oke. Menemukan jawabannya. Makanya kan kalau biologi diajarkan hanya dengan transfer materi, itu biologi sebagai bahasa. Betul nggak? Iya. Ajaklah siswa-siswa Bapak Ibu untuk ke lapangan, mengenal hal yang sederhana, dan juga mengaitkannya dengan konsep. Itulah yang dikembangkan oleh pembelajaran bermakna menurut Ausubel. Betul kan Bapak Ibu?
Iya, tapi tadi seandainya Bapak belum menunjukkan, saya yakin banyak teman-teman guru yang menghitung semua ruas itu jadi kaki, Pak. Makanya saya di sini belajar dari yang ringan dulu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya supaya nggak pusing. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua yang sudah memberikan suaranya sangat partisipatif sekali, itu saya harapkan gitu. Soalnya apa? Biar nggak ini apa? Biar tidak pasif. Gitu. Jadi enak gitu komunikasinya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3 ya. Di sebelah sini kakinya. Nah, ini kan hal sepele ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena kita itu biasa belajar dengan textbook dan tidak langsung beririsan dengan lapangan, otomatis miskonsepsi itu akan terbawa. Dan mungkin tidak akan terhilangkan kalau kita tidak melakukan yang namanya pengamatan atau observasi. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Tuh. Bukan hanya Bapak Ibu, tetapi mahasiswa di Pascasarjana juga banyak yang mengalami miskonsepsi seperti ini. Ini memang, apakah ini sebuah kewajaran? Tidak ya, Bapak Ibu. Ini kan contoh ulat kan masih ada ya, sampai sekarang juga. Betul nggak? Nah, Betul. Tetapi apa? Karena kurang membawa biologi ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada labnya, aduh Bapak, tapi fasilitasnya kurang ada, ya praktikum apa saja gitu yang sederhana, yang kira-kiranya bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar lingkungan siswa, kayak gitu. Jadi faktor ketidakmampuan dalam hal kurang alat, kurang dana dalam pengembangan labnya itu tidak menjadi suatu hambatan yang sangat besar gitu ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mentransfer suatu pengetahuan yang sifatnya membekalkan kebermaknaan belajar gitu. Makanya ada kan di waktu kita kuliah ada yang namanya mata kuliah teori belajar. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Kenapa misalkan di SD perlu yang namanya lonceng atau bel? Sedangkan di universitas ada tidak bel atau lonceng? Nggak ada kan Bapak Ibu? Nah, kenapa? Karena di universitas atau mahasiswa itu dipandang sudah berpikir yang namanya formal, artinya berpikir secara logis. Kayak gitu. Nah, kalau di SD, ya mereka kan tidak tahu waktunya istirahat, waktunya pulang ya. Harus ada bel. Kenapa? Perlu pembiasaan. Itu kan sesuai dengan teori pembelajaran dari Ivan Pavlov. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Yang dikenal dengan teorinya adalah classical conditioning. Semoga itu bisa mengingatkan mengenai teori belajar yang Bapak Ibu selalu lakukan di kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Ya. Nah, oke. Cukup ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mangga. Bisa ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi tadi ini semua sudah terjawab ya. Cuma satu situs apa yang bisa kita gunakan untuk melihat biodiversitas dari animalia atau makhluk hidup lain, ada yang namanya situs dgif.org. Nanti kita jelaskan ya. Nah, baik. Tadi sudah dijawab dan juga dengan benar dan tepat dari rekan-rekan Bapak Ibu terkait dengan karakteristik animalia ini. Animalia ini dikenal dengan hewan, merupakan organisme eukariot. Eukariot itu artinya memiliki membran inti, ya, yang sifatnya multiseluler, ya. Terus tidak memiliki dinding sel, karena kan kita ada membran sel, ya, Bapak Ibu. Nah, terus dan juga tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof. Nah, umumnya dapat bergerak dan juga survive ya, untuk survive dan juga untuk mencari makanan seperti itu. Ini adalah karakteristik dari animalia kayak gitu.
Terus terkait kriteria yang biasa digunakan oleh para ahli biologi untuk mengklasifikasikan hewan ini, diantaranya yaitu yang pertama dari lapisan embrionalnya. Ada yang diploblastik atau memiliki 2 lapisan, dan ada yang sifatnya triploblastik. Ya. Nah, triploblastik itu Bapak Ibu sudah pada pintar, ada endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm. Ya. Pertanyaannya, kalau kita sebagai manusia, diploblastik atau triploblastik? Tripoblastik. Triploblastik. Oke. Berarti kalau misalkan lapisan kuku itu merupakan derivat dari lapisan apa? Endo, meso, atau ekto? Ektoderm. Ektoderm. Oke. Kalau saluran pencernaan? Endo. Endoderm. Kalau yang mesoderm contohnya apa ya? Saraf dari produksi. Saluran saraf. Kalau ektoderm kan Jaringan otot, jaringan tulang. ya, betul. Kalau ektoderm kan kulit, indera, sistem saraf, ya kayak gitu ya. Kalau endoderm pencernaan, pernapasan, ya. Ektoderm sisanya seperti itu. Itu untuk memudahkan mengingatnya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini bisa terlihat ya di sini ada triploblastik, ada gambar penampangnya, dan ada diploblastik. Ya, di sini ada rongga, ya, atau dikenal dengan istilah selom, ya. Oke. Nah, terus yang kedua, dari simetri tubuh. Di hewan itu ada beberapa simetri, ya. Ada asimetri, ada simetri bilateral, ada simetri radial. Asimetri ini tidak memiliki bagian tubuh yang tetap, sehingga organisme ini ketika dibagi menjadi dua bagian itu tidak menghasilkan potongan yang sama. Betul kan Bapak Ibu? Ya. Contohnya apa ya kalau yang asimetri? Orifera? Oke. Selain itu? Ya, salah satunya adalah Insekta, Orifera. mamalia, Kalau insekta, apa? yakin insekta? Semeta bilateral itu. Oke, Insekta bilateral. Betul. Jadi, simetri bilateral itu, jika hewan tersebut dibagi dua bagian, maka akan menghasilkan potongan yang sama. Contohnya, misalkan kita dibagi dari sini, Vertebrata. dari bagian atas ke bagian bawah, yaitu juga menghasilkan potongan bagian yang sama. Ya. Kalau radial itu adalah hewan yang apabila tubuhnya dibagi menjadi dua bagian, melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Simetri radial, contohnya apa ya? Yang simetri radial. Ubur-ubur, solenterata, bintang laut. Echinodermata. Ya, bintang ular. Oke, betul. Wah, udah pada pinter-pinter ini mah. untuk diadema sekstil. Betul. Diadema textilus ya. Oke, kita lanjutkan. Rangka tubuh. Nah, dari rangka tubuh juga ini hewan dibedakan menjadi ada rangka luar dan ada rangka dalam ya. Masih ingat Bapak Ibu kalau rangka luar tersusun dari zat apa? Zat kitin. Oke. Kalau rangka dalam? Vertebre. Tulang. Iya, tulang ya. Oke. Nah, ini rangka luar contohnya organisme arthropoda ya, maksudnya kelompok-kelompok arthropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu dan sebagainya ya. Kalau rangka dalam ya semua vertebrata ya. Oke. Terus kalau kita rangka dalam atau rangka luar Bapak Ibu? Rangka dalam. Rangka dalam. Dalam, Bapak. Kalau rangka luar mah ya nanti kita ini apa teh? Kura-kura. Ya, kura-kura. Apa melakukan yang namanya ini pergantian kulit ya. Sip. Nah, di sini dari rongga tubuh juga ada yang aselomata atau tidak memiliki rongga tubuh, ada pseudoselom, ada selomata.
pseudoselom itu jadi rongganya semu. Kalau selomata itu rongganya nyata. Kalau kita Selomata. Selomata. Mata dong. siap. Kalau yang pseudoselom contohnya Bapak Ibu apa ya? Solenterata. Porifera. Pseudo itu Platyhelminthes. Platyhelminthes. Nematelmintes. Nematelmintes Yang ya. pseudo. Plati, Platyhelminthes. Solenterata itu sudah pseudoselomata. Yang aselomata itu porifera. Aselomata itu dari porifera. Platyhelminthes. Kemudian apa aselomata itu porifera kan? Maksudnya porifera contohnya. Solenterata. Pseudoselomata bukan? Solenterata masih aselomata. Aselomata dan porifera itu udah masuk itu ya. Jadi kan kalau misalkan nanti kita bahas lebih lanjut ya, kalau porifera, solenterata, terus Platyhelminthes ya itu masih aselomata. Dari Nematelmintes itu pseudoselom. Kalau dari Annelida sampai ke bawah, Annelida, Mollusca ya, sampai ke vertebrata itu maksudnya Sampai arthropoda. Bisa tanya dulu Pak Juanda? Ya. Itu tadi yang contoh yang skelet yang rangka, kok jadi rancu ya, yang rangka luar ikan jadi masuk ke rangka luar, sementara Iya Bapak, silakan. Maaf, yang contoh dari rangka tadi, ada rangka luar dan rangka dalam. Ya, yang rangka luar contohnya ikan, kura-kura, kan mereka juga masuk yang vertebrata, yang endoskeleton. Kok jadi masuknya Ikan. Gak ada suara itu Pak Johannes. Iya. Oke. Mohon maaf untuk pertanyaan nanti ada sesinya tersendiri. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, nanti ada waktu untuk bertanya. Biarkan Pak A itu menyelesaikan materinya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti ya boleh kita sharing. Oke. Terus yang selanjutnya dari segi mempunyai notokrot ya, itu juga bisa menjadi pengklasifikasian hewan dari vertebrata dan invertebrata ya. Vertebrata dan invertebrata. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini terkait dengan materi ini yaitu ada animalia dan ini di sini ada invertebrata yang mulai dari kelas yang rendah dan juga vertebrata yang sudah termasuk ke dalam kelompok hewan tingkat tinggi ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari invertebrata ya. Invertebrata ini biasa dikenal dengan avertebrata atau biasa disebut juga dengan hewan tidak bertulang belakang ya. Oke. Seperti Bapak Ibu dari gambar terlihat bahwa hewan-hewan ini pernah atau sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti udang, cacing tanah ya, terus laba-laba, terus ya kecoa, bintang laut ya, terus ini apa teh, terkait ada juga cumi-cumi ya, nah atau bekicot misalkan, atau ini keong ya, ini juga sering dijumpai di kehidupan kita dan itu termasuk ke dalam invertebrata. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pada saat menjelaskan ke siswa supaya siswa itu tidak terlalu sulit cara memahaminya, ya kita ajak mereka untuk berpikir atau beranalogi dengan film SpongeBob kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di SpongeBob itu kan ada yang namanya SpongeBob-nya ya, itu adalah porifera ya. Kemudian dia punya piaraan namanya misalkan si Gary ya. Gary itu kan masuknya ke Mollusca. Kemudian dia punya teman sejati. Teman sejati itu Patrick ya, Echinodermata. Nah, kemudian dia bekerja di crustacean. Crust itu artinya krustase, itu artinya kepiting ya. Jadi kepiting itu termasuk ke dalam krustase ya. Bahkan kenapa begitu? Karena ada sebagian siswa yang mengklasifikasikan terkait dengan
kepiting termasuk ke dalam ikan kayak gitu, pada itu bukan ya, krustase gitu. Nah, makanya di film tersebut Krusty Krabs itu untuk menegaskan bahwa kepiting ini masuk ke dalam krustase, tidak hanya udang kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Oke. Kenapa saya ajak ke film SpongeBob? Karena yang mengarangnya itu adalah ahli di bidang kelautan gitu. Sehingga itu bedanya ya, pembuat film di luar negeri dengan di kita gitu. Jadi selalu mengedepankan ahli itu supaya tidak menimbulkan yang namanya miskonsepsi seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan kelompok-kelompok yang ada di invertebrata ya. Mulai dari ciri-cirinya ya. Udah jelas, tadi saya sebutkan bahwa invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang, kemudian biasanya memiliki rangka luar, ya. Otak hewan invertebrata ini tidak dilindungi oleh tengkorak, ya, dan susunan sarafnya berada pada bagian ventral atau perut, tepatnya di saluran pencernaan. Ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa istilah ya di dalam invertebrata, ada metazoa, ada parazoa, metazoa, bilateria, protostomia, dan heterostomia. Istilah-istilah tersebut mungkin Bapak Ibu tidak aneh lagi ya. Nah, di sini berdasarkan metazoa ya, adanya jaringan-jaringan. Di sini kan dibagi menjadi beberapa kelompok sampai terbagi ke dalam urutan dari mulai porifera sampai ke arthropoda. Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan ini ketika diklasifikasikan itu ya lumayan rumit juga gitu ya, dan menunjukkan kita bisa melihat mana derajatnya yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kita akan bahas ke porifera dulu ya Bapak Ibu. Oke. Porifera ini, pori itu artinya lubang, pera itu artinya mengandung. Jadi hewan ini mengandung atau memiliki lubang ya. Ciri-cirinya sudah diketahui oleh Bapak Ibu bahwa hewan ini berpori dan juga multiseluler atau tersusun dari banyak sel serta diploblastik ya, atau memiliki dua lapisan tubuh ya. Yaitu apa? Ektoderm dan endoderm. Kemudian asimetri, artinya tidak beraturan. Jadi ketika dipotong tubuhnya dari beberapa sisi, maka akan menghasilkan potongan-potongan yang tidak memiliki bagian yang sama antara potongan satu dengan potongan yang lain. Kemudian tidak memiliki susunan saraf karena masih sederhana ya. Oke. Susunan sarafnya yaitu difus ya. Kemudian respirasinya dan ekskresinya secara difusi melalui permukaan tubuh ya. Sistem pencernaannya mengandalkan koanosit dan juga amoebosit ya, di mana terjadi secara intraseluler ya. Oke. Nah, di sini secara lengkap tubuh dari porifera ya. Jadi di sini tersusun dari ada yang ektoderm dan ada mesoderm. Kalau ektodermnya misalkan ada yang namanya sel pinakosit ya. Pinakosit itu merupakan salah satu epidermis ya, epidermis dari porifera ya. Oke. Kemudian di sini di antara pinakosit terdapat yang namanya rongga atau porosit ya, pori gitu. Nah, si cai air itu akan masuk ke dalam ostium. Ostium itu adalah lubang ya, lubang paling awal ya di bagian pinakosit, kemudian nanti ke porosit, kemudian ke spongosul atau lubang bagian dalam. Dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tubuh ya terkait porifera ini akan disaring ya atau dicerna oleh yang namanya koanosit. Kemudian nanti diedarkan oleh sel yang namanya amoebosit. Nah, koanosit selnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, koanosit ini. Kemudian nanti diedarkan oleh sel amoebosit seperti ini, amoebosit. Miripnya seperti amoeba gitu ya, berubah-ubah. Dan ini hewan ini juga memiliki rangka tubuh. Rangkanya dikenal dengan istilah spicula. Ya. Itulah yang menyebabkan hewan porifera tersusun ada yang keras, ada yang lunak ya, tersusun dari penyusun dari spikulanya gitu.
zat yang menyusun vesikulanya. Nah, kemudian di sini Nggak kedengaran. Pak A, ada gangguan dalam suara Pak A? Termute Pak A. Mohon maaf Pak A, suaranya termute. Sepertinya terlempar, Bun. Oh begitu. mohon maaf barusan sinyalnya lepas, mohon maaf. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran Bapak? Kedengaran. Sinyalnya lepas Bapak Ibu. Dari waka-waka. Nah, Ini sampai dengan nah di sini Pak A, mohon termute lagi, silahkan dibuka kembali. siap. Di sini si porifera ini struktur tubuhnya ada lapisan luar dan ada lapisan dalam ya. Kayak di antara lapisan luar dan lapisan dalam ini terdapat yang namanya mesoglea ya. Nah, mesoglea ini tersusun ada di dalam mesoglea terdapat yang namanya arkeosit dan sklerosit. Arkeosit ini berfungsi sebagai sel reproduktif ya, atau sel yang bisa bereproduksi ya di sini. Kemudian skleroblast ini merupakan sel yang dapat menghasilkan spikula atau rangka gitu ya. Nah, di dalam lapisan mesoglea ini ya, yang mesoglea ini terdapat di lapisan luar dan di lapisan dalam di antara ya itu ada yang namanya amoebosit. Nah, amoebosit ini fungsinya untuk